Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimah. Di video kali ini kita akan membahas soal hukum kebidanan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas soal hukum kebidanan. Jumlah soal 10. Mari kita mulai ya. Nomor 1, seorang perempuan umur 35 tahun, G4, P3A0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensi 140/100 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus, dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio placenta, C. Abortus imminent, D. Mola hidatidosa, dan E. Kehamilan ektopik. Pada kasus soal nomor 1 ini yang menjadi data fokusnya ialah usia kehamilan 24 minggu. Kemudian tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat dan DJJ 156 kali per menit. Maka untuk option jawaban C, D, dan E bukan jawaban dari kasus soal nomor 1. Kenapa? Karena pada option C, D, dan E atau abortus imminent, mola hidatidosa, kehamilan ektopik adalah terjadinya perdarahan pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. Sementara pada kasus ini kehamilan masuk ke 24 minggu. Tapi walaupun mereka tidak masuk, kita bahas dulu satu-satu ya. Pertama, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang berada di luar rahim, di mana sel telur yang berhasil dibuahi akan menempel pada tuba falopi, pada serviks, pada lumen, kemudian ada juga yang berada di organ perut ya. Maka tanda gejalanya yang pertama ialah adanya nyeri perut, kemudian darah yang keluar adalah warna coklat tua. Biasanya keadaan ibu itu lemas, pucat ya. Kemudian pada saat pemeriksaan fisik, TFU itu tidak sama dengan usia kehamilan, di mana TFU akan lebih kecil dibandingkan dengan usia kehamilan. Bahkan ada juga kasus di mana TFU-nya sama sekali tidak teraba. Kemudian pada kehamilan ektopik ini, saat kita melakukan pemeriksaan ginekologi, adanya kavum douglasi yang menonjol. Saat pemeriksaan lab, ya, seperti pemeriksaan HB berserta eritrosit akan turun dalam waktu 24 jam. Kehamilan ektopik ini bukan jawaban dari kasus nomor soal 1 ya, karena tadi data fokusnya kan jelas ya, usia kehamilan 24 minggu, sementara pada kehamilan ektopik perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. Kemudian data fokus yang nomor 1 tadi tidak adanya nyeri abdomen, sementara pada kehamilan ektopik ada nyeri abdomen. Maka kasus soal nomor 1 bukan jawabannya kehamilan ektopik. Kita lanjut ke option lainnya, yaitu mola hidatidosa. Mola hidatidosa adalah kehamilan yang abnormal, di mana jon-jon korion akan bertumbuh, berkembang, berganda menjadi gelembung-gelembung kecil menyerupai anggur. Maka mola hidatidosa juga dikatakan kehamilan anggur ya. Karena tadi dia jon-jon korion ya, maka salah satu tanda gejala dari kehamilan mola hidatidosa adalah ya tidak adanya DJJ. Kemudian TFU akan lebih besar daripada usia kehamilan. Pada mola hidatidosa, pengeluaran darahnya itu warna coklat seperti bumbu rujak ya. Jadi ini mola hidatidosa bukan jawaban untuk kasus soal nomor 1. Tadi kan data fokusnya ya sudah jelas ya. Kemudian lanjut ke abortus imminent.
Abortus iminen adalah abortus yang mengancam, di mana ditandai adanya pengeluaran darah seperti sputing, flek-flek coklat, berserta kram perut. Itulah tanda gejala dari abortus imminens. Jadi abortus iminen juga bukan jawaban kasus soal nomor 1. Kemudian kita langsung ke option solusio placenta. Solusio placenta adalah plasenta yang lepas sebelum waktunya, ya, di mana ditandai dengannya ada hipertensi, kemudian perdarahan warna merah kehitaman. Selanjutnya selain itu adanya kontrasi uterus dan nyeri pada abdomen. Solusio placenta bukan juga jawaban untuk kasus soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke option placenta previa. Placenta previa adalah plasenta yang berada di bawah rahim. Tanda gejalanya keluarnya darah merah segar dan tidak disertai rasa nyeri dan tidak adanya kontraksi uterus. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya adalah placenta previa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2, P1, AA0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tensi 120/80 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 30 cm, bagian fundus teraba bulat, keras, melenting. Pada bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting. DJJ 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat. Pertanyaannya ialah, rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai. B. Posisi Trendelenburg. C. Gerakan Kneches. D. Gerakan dorsal recumbens. E. Sering menyapu dengan sapu yang pendek. Pada kasus soal nomor 2 yang menjadi data fokusnya ialah usia kehamilan 32 minggu, kemudian merasa penuh di perut bagian atas. Selanjutnya TFU 30 cm, bagian fundus teraba bulat, keras, melenting, yang artinya ini adalah kepala janin ya yang ada di atas. Kemudian pada bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting, artinya bokong janin ya. Maka rencana asuhan yang kita berikan ialah gerakan Kneches. Kenapa? Karena gerakan Kneches ini ialah gerakan seperti orang sujud ya. Gerakan Kneches ini karena hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik, sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Maka dengan gerakan Kneches ini membantu mengurangi keluhan ibu ya. Kalau tadi berjalan santai, kemudian posisi Trendelenburg ya, posisi di mana kaki di atas, kepala di bawah, kemudian gerakan dorsal recumbens ya, berbaring terlentang dengan kaki yang fleksi, itu tidak membantu keluhan yang dialami ibu. Maka jawabannya adalah C, gerakan Kneches. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 28 tahun, G3, P1, AA1, hamil 32 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan tensi 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur.
Pertanyaannya ialah, kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 6 minggu, dan E. 8 minggu. Karena usia kehamilannya adalah 32 minggu, maka ini masuk ke trimester 3. Nah, pada trimester 3, kunjungan itu dilakukan 2 kali, yaitu pada usia di bawah 36 minggu dan di atas 36 minggu. Untuk kunjungan usia kehamilan di bawah 36 minggu, standar kunjungannya itu 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Kemudian pada usia kehamilan di atas 36 minggu, kunjungannya itu seminggu sekali. Karena pada kasus usia kehamilannya 32 minggu, maka jawabannya itu yang benar adalah B, 2 minggu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 27 tahun, G3, P1A1, hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, HB 11,2 gram persen. Kemudian pertanyaannya ialah, berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A. 1 kali 60 mg, B. 2 kali 60 mg, C. 1 kali 80 mg, D. 2 kali 80 mg, E. 1 kali 120 mg. Jadi, kalau kita lihat kasus soal nomor 4 ini, kasusnya ialah kasus kehamilan normal, ya. Karena tanda-tanda vitalnya itu normal. Ya, tadi 120/80 tensinya, kemudian nadinya 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhunya juga normal ya, 36,6 derajat Celcius, HB-nya juga normal. Jadi ini tidak masuk kategori anemia, maka untuk asuhan yang tepat akan diberikan ialah tablet FE 1 kali 60 mg. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0 A0, hamil 8 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tensi 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU belum teraba, HCGU rintes positif. Pertanyaannya ialah, informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit, B. Tirah baring, C. Penkes fisiologi kehamilan, D. Observasi dalam 24 jam, E. Penkes tanda-tanda bahaya. Kalau kita lihat soal pada kasus ini, soalnya ini dalam keadaan normal ya, maka jawabannya adalah C. Penkes fisiologi kehamilan. Kenapa? Karena ibu perlu tahu apa aja fisiologi kehamilan. Misal, pada saat hamil itu fisik maupun hormon akan naik secara drastis. Jadi jawabannya C ya. Oke, kemudian kita lanjut. Soal nomor 6, seorang perempuan G1 P0 A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan tensi 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit,
suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit secara teratur, kemudian HB 10 gram per sen, protein urin negatif. Pertanyaannya ialah, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologi, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, dan E. Kehamilan malposisi. Jadi pada kehamilan akan terjadinya keadaan di mana anemia fisiologi karena peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler. Sehingga terjadinya anemia fisiologi. Anemia fisiologis ialah di mana HB 10-11 gram per sen. Kemudian anemia patologis di mana HB kurang dari 10 gram per sen. Selanjutnya anemia berat di mana HB di bawah 6 gram per sen. Maka pada kasus ini yang benar adalah B, anemia fisiologis ya. Soal nomor 7, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tensi 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, HB 10 gram per sen, dan protein urin negatif. Pertanyaannya ialah, tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Konseling persiapan kegawat daruratan, B. Memberikan suplemen tambah darah, C. Melakukan kolaborasi dengan dokter, D. Konseling penambahan nutrisi, dan E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Karena tadi kasusnya ini sama ya, sama soal nomor 6, diagnosisnya adalah anemia fisiologis. Maka tindakan pertama yang dilakukan bidan ialah memberikan suplemen tambah darah ya. Karena kasusnya adalah anemia fisiologi ya. Anemia fisiologi ini terjadi karena kurangnya zat besi untuk memproduksi hemoglobin. Kebutuhan zat besi pada saat hamil itu ada 1000 mg, di mana 300 mg itu untuk ditransfer ke janin dan plasenta. Kemudian 500 mg itu untuk peningkatan hemoglobin. Sisanya yaitu 200 mg itu dikeluarkan melalui urin dan kulit. Pada trimester 2, zat besi ini kebutuhannya meningkat ya. Sehingga bila tidak ada tambahan besi eksogen, konsentrasi hemoglobin dan hematokrit turun cukup besar pada saat terjadinya hipervolume pada darah ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tensi 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 164 kali per menit, HB 10 gram per sen, protein urin negatif. Pertanyaannya ialah, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan, B. Memasang infus RL, C. Resusitasi intrauterin, D. Konseling persiapan gawat darurat, E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Kalau kita lihat kasus soal nomor 8 ini,
Yang menjadi data fokusnya ialah usia kehamilan 36 minggu, kemudian TFU-nya 30 cm, dan DJJ-nya 164 kali per menit. Yang artinya ini kasus adalah kasus fetal distress, ya, di mana janin kekurangan oksigen. Itu terlihat dari DJJ-nya yang 164 kali per menit. Sementara untuk DJJ yang normal itu ialah 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian lagi kita lihat TFU-nya itu 30 cm. Ini tidak sesuai dengan usia kehamilannya yang sudah 36 minggu. Kalau menurut rumus McDonald menghitung usia kehamilan, ya, di mana TFU dikali 8/7, yang artinya kalau dia TFU-nya 30 cm, kita kalikan 8/7, seharusnya itu usia kehamilan 34 minggu. Sementara pada kasus ini 36 minggu. Jadi tidak sesuai, ya, dengan usia kehamilannya. Maka tindakan awal yang dilakukan bidan ialah resusitasi intrauterin, ya. Jadi kewenangan bidan ialah merujuk, tetapi tindakan awalnya itu ialah resusitasi intrauterin sebelum dilakukannya rujuk, di mana langkahnya itu pastikan ibu mendapatkan oksigen, ya, pastikan ibu mendapatkan oksigen yang cukup, kemudian infus untuk memenuhi asupan cairan ibu. Selanjutnya, posisikan ibu dengan berbaring sisi kiri supaya mengurangi tekanan rahim pada vena cava yang dapat mencegah aliran darah plasenta maupun janin. Jadi jawaban soal nomor 8 ialah C, resusitasi intrauterin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensi 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 105 kali per menit, HB 11 gram persen, dan protein urin negatif. Pertanyaannya ialah, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin. B. Anemia ringan. C. Kehamilan normal. D. Suspek janin besar. Dan E. Hipotensi. Soal nomor 9 ini yang menjadi data fokusnya ialah usia kehamilan 38 minggu. Kemudian hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. TFU 34 cm, DJJ 105 kali per menit. Di sini menunjukkan bahwa ini fetal distress juga, ya, kasusnya, yaitu gawat janin, di mana ditandai dengan DJJ yang 105 kali per menit. Karena yang DJJ normal itu ialah 120 kali per menit sampai 160 kali per menit. Itulah DJJ yang normal. Kalau dia gawat janin, dia DJJ-nya di atas 160 ataupun di bawah 100. Ya. Maka untuk jawaban soal nomor 9 ialah A. Diagnosis gawat janin atau fetal distress ditegakkan bila ditemukan gejala seperti mekonium kental berwarna hijau, terdapatnya cairan ketuban pada letak kepala. Kemudian DJJ-nya itu di atas 160 kali per menit
atau takikardia di bawah 100 per menit. Kemudian DJJ tidak teratur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit. Kemudian pernapasan 20 kali per menit. Suhu 36, derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 100 kali per menit, HB 10 gram %, protein urin negatif, bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Pertanyaannya ialah, evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin. B. Hasil laboratorium darah. C. Perubahan tekanan darah ibu. D. Perubahan frekuensi nadi ibu. Dan E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Kalau kita lihat soal nomor 10 ini, kasusnya dari seluruh komponen indikator hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan diketahui kondisi yang membutuhkan beberapa pemantauan seperti keluhan sering pusing, hipotensi, letak janin obliku, kemudian DJJ menunjukkan pola mengarah pada bradikardia. Kadarnya HB ibu normal ya. Maka untuk soal nomor 10 jawabannya ialah A. Pola denyut jantung janin. Baiklah, kita sudah membahas 10 soal hukum kebidanan dan akan ada lagi episode-episode lainnya ya. Jadi pantengin terus. Dan jangan lupa juga untuk like and subscribe dan juga share ke teman-teman kamu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.